Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Pertama-tama dan paling utama, kami mengajak Bapak dan Ibu pemirsa Tribun Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat wikaya, nikmat kesehatan, kesemuanya ini merupakan kenikmatan-kenikmatan yang wajib kita syukuri. Olehnya itu, pantaslah kita, wajiblah kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak insya Allah. Pemirsa Tribun Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini izinkan saya mengangkat tema tentang telaah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli ila akhir surah. Shadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Secara tertib Al-Quran yang ada dalam Al-Quran sebelum surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita mendapatkan surah Iqra, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana kita semua ketahui bahwa surah yang paling pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Hal ini dapat dikombinasikan antara surah Al-Alaq dengan surah Al-Qadar, yang mana disebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, selama ini yang kita peringati, di hampir seluruh Indonesia memperingati turunnya Al-Quran pada malam Nuzulul Quran yang terjadi pada malam 17 Ramadan. Dalam kitab-kitab yang lain menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua periode. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Inilah yang dimaksud dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lalu kemudian proses yang kedua, proses periode Mekah dan proses periode Madinah, Al-Quran diturunkan dari langit lalu kemudian ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sepakati bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada malam 17 Ramadan. Ini yang kita peringati. Tapi maksud daripada Inna anzalnahu fi lailatul qadar, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit. Nah, dalam hal ini malam Lailatul Qadar ini, dalam sambungan ayat itu menyebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dalam hal ini tidak ada manusia pun, tidak ada umat Rasulullah SAW yang tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Ini merupakan ini merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak ta'yin, supaya kita tidak menentukan malam apa saja kita beribadah, bertakbut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dituntut untuk taat, untuk menjalankan perintah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kapan turunnya malam Lailatul Qadar, tetapi telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa malam Lailatul Qadar akan diturunkan di malam-malam ganjil, malam ganjil Asyur Awakhir, yaitu malam 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Nah, kalau semalam kita melihat penentuan dari
tanggal 1 Ramadan ada Muhammadiyah yang menentukan pada hari ini berpuasa, ada NU beserta pemerintah menentukan besok baru berpuasa. Ini artinya mudah-mudahan satu hikmah yang terkandung di dalamnya bahwa tahun ini banyak malam ganjil, banyak berkesempatan untuk mendapatkan malam ganjil, dalam hal ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka kesimpulan dari ceramah saya, dari kultum saya, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ketika turun Lailatul Qadar, Jibril alaihissalam beserta malaikat-malaikatnya turun ke langit dan ke bumi. Lalu kemudian ketika malam Lailatul Qadar turun, kita bisa melihat bahwa ulama menyebutkan pada masa itu langit bening, tidak ada la hamra wala tidak ada warna merah, tidak berwarna-warni, dan yang terakhir tidak terasa sejuk dan tidak terasa panas, tapi nikmat rasanya dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhir dengan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa pada tahun 1443 Hijriah bersampena dengan 2022. Kami dari Tribun Batam bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Batam mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.